Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Hesti dalam pelajaran PPKN. Selamat berjumpa kembali di semester yang kedua. Di semester yang kedua ini, kalian akan mempelajari mengenai keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, ya. Nah, ini KD-nya. Oke, bisa dibaca dulu, silahkan. Sekarang kita lihat peta Indonesia. Ya, kalian bisa melihat di situ banyak sekali pulau-pulau, ada pulau besar dan pulau yang kecil, ya. Indonesia itu dikaruniai negara yang luas, negara yang kaya akan sukunya, banyak pulaunya. Di pulau itu ada berbagai macam suku, bahasa, budaya, kemudian punya kebiasaan masing-masing yang hanya ada di Indonesia dan negara lain nggak ada. Jadi di Indonesia itu banyak sekali beragam-ragam, berbeda-beda, tetapi harus satu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ada berapa provinsi di Indonesia? Pintar, ada 34 provinsi di Indonesia. Nah, kita lihat keberagamannya. Twing. Ya, ada suku, ada agama, kemudian ada ras, ya, juga ada golongan. Nah, kalian tadi sudah melihat gambarnya, itulah berbagai macam keberagaman di Indonesia. Nah, sekarang kita ke pengertian keberagaman itu sendiri. Apa itu keberagaman? Nah, dari yang sudah kalian lihat tadi, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Bidangnya apa saja itu? Ya tadi, ada suku, ada agama, ada apa lagi? Ada ras, ada golongan, ya. Juga ada bidangnya, ada bidang ekonomi, sosial politik, budaya, dan sebagainya. Nah, semua keberagaman itu harus kita lihat dalam segi yang positif. Nah, kita sudah diberi karunia yang sangat banyak oleh Allah, maka kita harus mensyukuri semua keberagaman itu dengan cara bagaimana? Ya, kita harus melihat keberagaman itu sebagai suatu kekayaan bagi Indonesia, ya. Indah sekali pulaunya, beragam kebudayaannya, agamanya banyak, ya kan? Kemudian golongan-golongannya itu juga ada. Golongan apa ya? Nah, nanti kita pelajari di belakang, ya. Nah, semua itu harus kita syukuri sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa. Kita jadikan itu sebagai suatu kekayaan yang memperkaya Indonesia, ya, bukan sebagai suatu pemecah, ya. Kalau kita lihat perbedaan itu menjadi suatu yang berbeda, ya, kita lihat negatifnya, maka Indonesia akan menjadi negara yang terpecah belah. Nah, kita lihat segi positifnya, yaitu kita perbedaan itu adalah suatu kekayaan yang menambah kekayaan di Indonesia. Oke, kita sekarang lihat dari yang sudah kalian lihat gambarnya tadi, ya. Kita simpulkan apa pengertian dari keberagaman, ya. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaannya itu tadi, ada beda sukunya, beda rasnya, beda agama, ya, juga bidangnya ada bidang ekonomi, sosial politik,
sosial, ideologi politik, sosial politik, budaya. Perbedaannya ada di suku bangsa, ras, agama, ideologi politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Nah, perbedaan itu menjadi suatu kekayaan Indonesia dan memperindah wilayah Indonesia. Nah, kesemuanya tadi itu sudah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka kita harus mensyukurinya dengan cara menjaga itu semuanya, kemudian menjadikan itu menjadi sebuah kekayaan Indonesia. Ya, caranya bagaimana? Nah, tadi sudah ada satunya. Salah satu caranya adalah dengan menghormati perbedaan itu. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia ini adalah suatu tantangan, ya. Orangnya banyak, pasti punya masing-masing beda pendapat. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terjadi perbedaan itu menjadi sesuatu yang menjadi negatif, ya? Caranya adalah dengan meningkatkan kerukunan antar umat beragama, kemudian bisa juga antar suku, antar golongan, dan juga antar kelompok dengan melakukan berbagai macam dialog, ya, dan kerjasama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati, ya. Boleh kalian dengan temannya saling berdialog masalah suku bangsa, ya, membicarakan kelebihannya tapi tidak mempermasalahkan perbedaannya. Nah, kenapa Indonesia banyak sekali terdapat banyak keberagaman? Nah, ya, kenapa ayo? Ya, nah, keberagaman itu datang dari luar maupun datang dari dalam. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Faktor yang pertama, nah, yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Coba kalian lihat di sini, ya, tadi di peta yang tadi kalian lihat di awal, Indonesia itu terdapat di mana? Iya betul, Indonesia ada di antara dua samudra dan dua benua. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Kemudian terletak pula di antara dua benua. Benua apa? Benua Asia dan benua Australia. Itulah yang menyebabkan keberagaman. Kenapa beragam? Karena sejak dulu kala itu Indonesia sudah banyak orang-orang yang datang karena di tengah-tengah, ya, maka banyak orang dari luar yang mampir ke Indonesia. Nah, singgah di Indonesia, mereka berdagang, ya. Sambil berdagang pun akhirnya sambil menularkan, nah, menyebarkan berbagai macam, bisa ada agamanya yang disebarkan atau kebudayaan mereka juga yang pada akhirnya nanti akan mempengaruhi keberagaman di Indonesia, ya. Lanjut yang kedua, yaitu kondisi negara kepulauan. Karena Indonesia negara kepulauan, maka pulaunya biasanya kan terletak di tengah-tengah laut, ya. Nah, maka pulau yang satu dengan pulau yang lain jadi kadang terhambat. Mereka mau ke pulau yang lain ada jarak, maka mereka dengan terpisah satu dengan yang lainnya akan mengakibatkan mereka menggunakan apa yang ada di sekitar mereka. Mereka menggunakan teknologi yang mereka miliki, mengembangkan kebiasaannya, kebudayaannya, ya, disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Maka dengan adanya negara kepulauan bisa menyebabkan perbedaan suku bangsa, bahasa,
budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Nah, Indonesia tadi sudah kalian tahu banyak sekali, bukan banyak, luas ya, luas sekali wilayahnya. Kalian tadi lihat ada yang di pantai, ada yang di gunung, ada di dataran rendah, savana ya. Kemudian lagi lingkungan sekitarnya. Kalau di pegunungan biasanya orang mengandalkan alamnya. Nah, mereka lebih bercocok tanam ya. Mereka mengandalkan, jadi mereka bercocok tanam, menanam tanaman yang menyesuaikan dengan yang di gunung. Jadi, kebanyakan yang tinggal di pantai mata pencahariannya beda dengan yang di gunung. Kalau di gunung rata-rata menjadi petani, tapi kalau di pantai jadi apa? Nelayan. Ya, pinter. Jadi nelayan, mencari ikan. Makanannya bagaimana? Makanannya juga menyesuaikan. Di gunung karena mereka bercocok tanam, maka makanannya dari, kebanyakan pun makanan khasnya ya berasal dari apa yang mereka bisa dapatkan ya, dari kebunnya atau dari sawah-sawah yang mereka olah. Kalau di pantai ya mungkin makanan khasnya juga menyesuaikan. Mereka ya biasanya makanannya berasal dari olahan ikan ya. Sekarang faktor yang keempat, yaitu keadaan transportasi dan komunikasi ya. Kalau transportasinya bagus, otomatis biasanya komunikasinya juga lancar ya, jalan-jalan lancar ya, aspal dan sebagainya, maka biasanya pun akses untuk komunikasinya menjadi lebih baik juga. Maka keadaan tersebut akan mempermudah masyarakat satu dengan masyarakat yang lain mudah untuk saling berhubungan. Beda lagi kalau dengan masyarakat yang transportasinya susah ya, maka otomatis biasanya komunikasinya pun akan terhambat. Nah, itu akan menjadi penghambat bagi orang-orang bisa berkomunikasi dengan daerah satu dengan daerah yang lainnya. Maka itu pun akan menyebabkan keberagaman suku atau daerah satu lebih berpegang pada kebudayaannya masing-masing, karena faktor komunikasi dan transportasinya jarang mempengaruhi kebudayaan atau kebiasaan mereka ya. Faktor yang kelima, yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Kalian yang tinggal di daerah perkotaan biasanya akan lebih menerima perubahan. Contohnya ada informasi dari luar negeri atau pengaruh kebudayaan dari luar negeri, kebiasaan-kebiasaan dari luar ya, yang mempengaruhi. Biasanya kalau masyarakat perkotaan akan lebih mudah menerima. Beda dengan di daerah yang di desa atau daerah yang lebih terpencil, mereka akan sulit menerimanya karena mereka lebih mempertahankan pada kebudayaan atau kebiasaannya masing-masing. Itulah 5 faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Sudah paham ya anak-anak ya? Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.